Shalom semuanya, apa kabar? Miss berharap dengan sepanjang 1 minggu kalian ujian UTS itu membuat kalian bersukacita ya. Baru kali ini kita ujian UTS di rumah. Miss berharap semuanya tetap semangat dan percaya bahwa semuanya akan kembali normal sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kita ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Miss mengajak kita semua untuk berdoa ya. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat semua kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat semuanya itu. Sekarang kami telah siap untuk melanjutkan belajar Bible di minggu yang baru ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti semua materi dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke. Nah, untuk hari ini tanggal 27 Oktober 2020, Miss lagi berusaha untuk merangkum semua materi di bagian yang halaman 8 sampai halaman yang ke-14. Itu bagian yang kedua. Bagian yang kedua di bab yang ke-302. Jadi Miss berusaha untuk rangkum semua karena belajar kita tidak seperti biasanya. Jadi karena belajarnya lewat video, jadi Miss harus berusaha supaya membuat siswa mengerti setiap materi ya. Kalau tidak mengerti, Miss berharap kalian bisa kontak Miss ataupun bisa video call. Nah, hari ini kita mulai dari bagian yang kedua di halaman yang ke-8 tentang Yesus tumbuh sebagai anak laki-laki. Dan ada di situ Yesus mendatangi bait suci. Yesus berbicara pada guru di bait suci dan ada beberapa hal lagi nanti Miss lanjutkan. Miss berusaha untuk rangkum semua. Miss singkat aja ya. Yesus tumbuh sebagai anak laki-laki. Kalau anak-anak boleh lihat bacaannya sebentar. Dulu kamu hanyalah seorang bayi yang mungil. Ini berbicara tentang pertumbuhan. Waktu lahir, kita berlahir itu kan masih bayi. Dengan berjalannya waktu, ada yang ulang tahun yang pertama, ulang tahun yang kedua, ulang tahun yang ketiga, sampai ada yang ulang tahun yang keberapa? Ke-10 sampai ulang tahun ke-12 kalau di SD ya. Kalau usia 13 tahun itu sudah di SMP. Nah, Yesus pun bertumbuh seperti kita. Tidak mungkin kan misalnya kita lahir langsung ulang tahun yang ke-1. Tidak juga. Tapi melewati hari demi hari. Hari yang pertama, hari yang kedua, minggu yang pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, seperti itu. Sampai nanti ulang tahun. Ulang tahunnya itu berarti sudah berusia 1 tahun. Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus pun bertumbuh seperti kita manusia. Nah, dengan bertambah besarnya Yesus, bertambah tumbuh, Yesus diajak oleh orang tuanya pergi ke mana? Pergi ke Yerusalem. Anak-anak masih ingat di Yerusalem ada apa? Di Yerusalem ada bait suci. Jadi peraturan Israel setiap tahun itu harus pergi ke mana? Pergi ke bait suci, pergi ke Yerusalem. Misalnya dia tinggalnya di satu tempat, tapi pada bulan-bulan tertentu yang sudah ditentukan oleh adat istiadat orang Israel, mereka harus pergi ke Yerusalem, ke bait suci untuk merayakan hari raya. Oke, nah waktu itu Yesus berumur berapa tahun? Yesus berumur 12 tahun. Waktu Yesus dan orang tuanya pergi ke sana. Waktu di sana, dalam perjalanan selesai semua acara di bait suci, perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah jalan Maria bertanya kepada Yusuf, di mana Yesus? Ternyata Yesus ada di mana? Yesus ketinggalan di Yerusalem. Yesus ngapain? Yesus bermain dengan teman-teman. Yesus jalan-jalan sampai Yesus lupa pulang? Tidak. Ternyata Yesus berada di
bait suci. Yesus berada di bait Allah. Yesus ngapain di bait Allah? Bercerita, bercanda, bersenda gurau, gangguin teman, atau ngapain? Ternyata Yesus bercerita dengan para guru-guru yang ada di sana. Dan setiap pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada guru-guru yang ada di bait suci, mereka tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Yesus peroleh hikmat dari sorga. Dari awal sudah dijelaskan, ada di situ kelahiran Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah yang Tuhan kirim ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Nah, untuk menebus dosa umat manusia, Tuhan harus menjadi seperti manusia juga. Oke, kita lanjut ya. Dan selanjutnya, bukan hanya itu, dengan berjalannya waktu Yesus bertambah besar. Yesus melakukan banyak mujizat, bukan hanya mujizat, tapi Yesus mengajar kepada orang-orang banyak. Kalian boleh lihat di halaman 14, Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Jadi waktu Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit, disitulah orang banyak bertanya-tanya dari mana datangnya Yesus. Ternyata Yesus adalah anak Allah. Apakah semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Tidak. Hanya beberapa orang saja yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu yang diutus oleh Tuhan. Selain dari itu ada beberapa yang tidak percaya, bahkan sebagian besar tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan selanjutnya coba buka di halaman 17, orang-orang mendengarkan Yesus. Waktu Yesus bercerita kepada orang banyak, apakah mereka tidak mendengarkan? Ternyata cerita di buku ini mengatakan bahwa banyak orang ingin mendengarkan cerita-cerita Yesus. Dan lanjut di halaman yang ke-19, Yesus menyelamatkan orang-orang. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kebanyakan di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menceritakan kehidupan Yesus. Jadi kalau anak-anak ingin lebih tahu lagi tentang kehidupan Yesus, boleh baca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian kurang mengerti, boleh WA Miss atau boleh pun video call Miss, supaya Miss bisa menjelaskan kepada kalian. Oke, jadi pelajaran hari ini Miss rangkum semua ya. Nanti kalian sesudah dengar video ini, misalnya hari Selasa sesudah dengar video ini, boleh mengerjakan tugas-tugas yang ada. Karena Miss buatnya, Miss tidak kasih tugasnya, tapi itu tugas-tugasnya kan ada di buku. Jadi pas anak-anak di rumah sambil sesudah dengar video, boleh dikerjakan tugas-tugas yang ada. Dari yang tadi Miss katakan, dari halaman 8 sampai halaman 14, tugasnya juga tidak banyak. Jadi mungkin tidak butuh waktu sampai 1 jam kalian mengerjakannya. Waktunya paling kalau kalian yang suka baca cepat saja. Bible itu bukan pelajaran yang susah. Miss berpikir bahwa Bible itu pelajaran paling gampang dan paling utama dari semuanya, itu kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di besok hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.